Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq, NIM 1911101090. Saya di sini akan membuat video menjelaskan kembali kelompok-kelompok yang telah maju sebelum UTS, yaitu kelompok 1 sampai kelompok 6. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kapita Selekta, yaitu menjelaskan secara singkat kembali satu persatu makalah-makalah tersebut. Baik, kita mulai dari makalah kelompok 1, yaitu perkembangan pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini adalah sebagai sumber nilai yang pendirian dan penyelenggaraannya itu didorong oleh hasrat dan semangat serta cita-cita untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman. Selain itu, pendidikan agama Islam ini juga adalah sebagai suatu bidang studi. Adapun sistem pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia itu adalah lebih menekankan kepada aspek keimanan dan keyakinan dalam beragama. Pendidikan agama Islam ini adalah merupakan suatu program pendidikan yang menekankan nilai-nilai ajaran Islam melalui proses pembelajaran, kemudian dikemas ke dalam mata pelajaran. Yang diberi nama pendidikan agama Islam atau sering disebut juga PAI, baik di sekolah umum maupun sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Pendidikan agama Islam ini telah dilaksanakan di Indonesia dalam bentuk pendidikan formal atau non-formal dan informal. Kemudian pendidikan agama Islam atau PAI ini dikembangkan berkontribusi secara terarah. Jadi pendidikan agama Islam ini diharapkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mewujudkan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mungkin itu penjelasan singkat tentang makalah kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2, yaitu konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Memang pendidikan dengan budaya itu saling berkaitan ya. Kalau kita lihat, dengan adanya budaya ini, maka sebuah pendidikan itu tentunya akan sempurna. Coba kita bayangkan saja, jika pendidikan itu tanpa ada budaya, maka pendidikan itu tidak akan tertanam moral dan norma. Sikap anak ini dalam hal pendidikan tentunya akan bisa dibilang rusak. Lalu bagaimana budaya ini dapat menjadi dasar pendidikan? Nah, karena adanya potensi-potensi yang menumpanginya. Di antaranya yang dapat kita lihat itu potensi cipta. Potensi cipta ini adalah merupakan kemampuan berpikir yang menimbulkan ilmu pengetahuan. Misalnya, seorang anak ingin menjadi siswa teladan, maka dia akan datang tidak terlambat dan dia juga selalu mengerjakan tugas sekolah dengan tepat waktu. Dalam pendidikan cipta ini juga diterapkan pada mata pelajaran matematika, logika, filsafat, dan dengan melatih imajinasi anak, intinya dapat
membuat anak ini berpikir atau memfikirkan sampai dia dapat pengetahuan yang baru. Potensi rasa. Adapun potensi rasa ini adalah selera yang ada pada diri atau minat dari anak didik. Setiap anak ini pasti mempunyai potensi. Dalam potensi ada minat. Maka dalam pendidikan harus menyediakan wadah atau untuk minat dari siswa-siswinya dengan memberikan mata pelajaran atau ekstrakurikuler tari, musik, mata pelajaran bahasa daerah, seni budaya, pendidikan jasmani. Nah, kemudian ada juga potensi karsa, sikap diri, yaitu pendidikan sikap diri sangat perlu dalam diri anak itu. Maka sikap diri ini dapat diterapkan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan juga. Dengan adanya 3 hal tersebut yang sudah saya jelaskan, maka anak didik ini dalam pendidikan akan bertindak benar dan baik dan dapat menghasilkan karya-karyanya, dan anak didik ini juga dapat menghasilkan prestasi yang baik pula. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang konsep budaya sebagai dasar pendidikan. Kita lanjut pada makalah kelompok 3, yaitu pendidikan dan budaya. Kita jelaskan dulu pendidikan itu apa. Pendidikan itu adalah sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku pada seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan dari cara mendidik itu sendiri. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan Islam ialah upaya dalam transformasi nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam dengan meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai acuan yang utama dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun pengertian dari budaya. Budaya itu berarti pikiran dan akal budi pada seseorang. Budaya juga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bud, artinya akal. Selanjutnya, kata budi ini mempunyai jamak budaya. Budaya juga berasal dari kata budi dan daya. Budi artinya sebagai kekuatan rohani dan daya berarti kekuatan jasmani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan ini berarti hasil kegiatan dan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kemudian terdapat nilai dimensi Islam yang menekankan pada keseimbangan dan keselarasan hidup duniawi dan ukhrawi. Nilai-nilai Islam yang fundamental yang mengandung kemutlakan bagi manusia Indonesia selaku pribadi maupun kelompok masyarakat tidak berkecenderungan untuk berusaha mengikuti selera nafsu manusia yang berubah-ubah sesuai dengan tuntutan perubahan sosial atau tuntutan individual. Sehingga di sini pendidikan Islam ini mempunyai peran yang sangat penting untuk dapat menanamkan dan mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan fungsi-fungsinya, yaitu terutama fungsi-fungsi pada nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Adapun perjalanan pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan dengan berbagai persoalan yang multi kompleks, mulai dari konseptual dan teoritis sampai dengan operasional praktis. Dapat dilihat juga dari ketinggalan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya. Sehingga solusi terhadap problematika ini, pendidikan harus merancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mampu mengembangkan potensi yang dimiliki serta alami dan kreatif dalam suasana penuh keabsahan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Kita ketahui bahwa di dalam Indonesia ini memiliki
keberagaman suku, budaya, ras, dan kesetaraan derajat dalam berbudaya. Nah, keragaman masyarakat Indonesia ini adalah merupakan ciri khas yang membanggakan, karena sangat jarang di dalam sebuah naungan negara itu memiliki keberagaman suku. Coba kita lihat saja, di Indonesia terdapat beberapa suku yang berbeda-beda yang hidup dalam satu ruang lingkup. Nah, namun yang perlu kita ketahui dari keberagaman suku tersebut tidak semerta-merta menciptakan keunikan, keindahan, dan kebanggaan lainnya. Untuk itu kita harus menghilangkan prasangka-prasangka yang buruk terhadap orang lain, serta mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang mengikat sebagai satu bangsa. Nah, begitu ya untuk pendidikan dan budaya. Nah, baik, kita lanjut kepada kelompok 4, yaitu dasar undang-undang tentang wajib belajar atau wajib menuntut ilmu di Indonesia. Nah, undang-undang mewajibkan untuk seluruh warga negara Indonesia wajib belajar itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap warga negara itu berhak atas kesempatan mendapatkan pendidikan sepanjang hayat, dan setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun itu wajib mengikuti pendidikan dasar, dan warga negara bertanggung jawab atas keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, dan harus juga ada peran pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut, yaitu pelaksanaan pendidikan dasar terutama pada daerah yang terbelakang dan daerah pedalaman. Yang terutama juga apabila dikaitkan dengan arti penting pendidikan dasar bagi pengembangan sumber daya manusia pada suatu bangsa. Jadi pada makalah ini tentunya membahas tentang dasar wajib mengikuti pendidikan di Indonesia, yaitu ya tadi pada undang-undang yang sudah saya jelaskan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu mewajibkan pada warga negara Indonesia untuk wajib mengikuti pendidikan. Itu adalah suatu upaya negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, begitu. Jadi tidak pada era yang modern ini tidak menutup pada anak itu sendiri untuk tidak sekolah, apalagi dengan alasan tidak mampu dengan biaya. Kita lihat saja Indonesia ini pasti banyak pada sekarang ini pasti banyak pemerintah itu membuka jalur beasiswa. Contohnya di Kalimantan ini kan yang lagi rame Kaltim Tuntas. Nah, itu aja kita manfaatkan. Dengan adanya mahasiswa itu, dengan adanya beasiswa itu kita manfaatkan untuk menempuh pendidikan. Jadi untuk orang tua yang misalnya kurang mampu itu bisa mendaftarkan anaknya untuk mengikuti beasiswa. Jadi bisa mengikuti sekolah secara gratis dan dibiayai oleh pemerintah, seperti itu. Itu adalah penjelasan tentang dasar undang-undang wajib mengikuti pendidikan. Nah, selanjutnya kita lanjut pada materi kelompok 5, yaitu makna dari pendidikan Islam. Jadi dari pengertian itu dari judul makalah aja kita bisa tahu, yaitu makalah ini membahas tentang makna dari pendidikan Islam itu sendiri. Baik, langsung saja kita mulai. Pendidikan Islam ini adalah sebuah proses bimbingan dan pengarahan yang dilakukan secara terencana dan bertahap oleh seseorang dewasa kepada terdidik agar memiliki kepribadian muslim sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh mereka.
Nah, kelembagaan pendidikan Islam ini adalah merupakan subsistem dari sistem masyarakat atau bangsa. Dalam operasionalnya selalu mengacu dan tanggap kepada kebutuhan perkembangan masyarakat. Tanpa sikap demikian, tentunya lembaga pendidikan ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan kultural. Kesenjangan inilah yang menjadi salah satu sumber konflik antara pendidikan dan masyarakat. Dari sanalah timbul krisis pendidikan yang intensitasnya berbeda-beda menurut tingkat atau taraf kebutuhan masyarakat. Nah, untuk mengetahui kesenjangan antara lembaga pendidikan dan masyarakat yang berkenaan dengan kebutuhan yang meningkat ialah dengan melakukan pengukuran. Sebagai suatu disiplin ilmu, pendidikan Islam inilah merupakan sekumpulan ide-ide dan konsep-konsep intelektual yang tersusun dan diperkuat melalui pengalaman dan pengetahuan. Jadi mengalami dan mengetahui merupakan pengokoh awal dari konseptualisasi manusia yang berlanjut kepada terbentuknya ilmu pengetahuan itu. Untuk itu Nabi Adam alaihissalam diajarkan nama-nama benda terlebih dahulu sebagai dasar konseptual bagi pembentukan ilmu pengetahuannya. Nah, dengan kata lain, ilmu pendidikan Islam ini harus bertumpu pada gagasan-gagasan yang dialogis dengan pengalaman empiris, terdiri atas fakta atau informasi, atau diolah menjadi teori yang valid yang menjadi tempat berpijaknya suatu ilmu pengetahuan ilmiah. Nah, dengan demikian ilmu pendidikan Islam ini dapat dibedakan antar ilmu pengetahuan teoritis dan ilmu pendidikan praktis. Kemudian di sini ada nilai-nilai yang mengandung 5 pengertian kategorial yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia, yaitu wajib atau fardu, yaitu bila dikerjakan orang akan mendapat pahala, dan bila ditinggalkan orang akan mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sunnah atau mustahab. Nah, yaitu bila dikerjakan orang ini akan mendapat pahala, dan bila tidak ditinggalkan orang ini akan mendapat siksa. Kemudian mubah atau jaiz, yaitu bila dikerjakan orang ini akan mendapat siksa, dan bila ditinggalkan juga ini akan mendapat siksa. Kemudian makruh, yaitu bila dikerjakan orang ini akan disiksa, hanya tidak disukai oleh Allah. Ini bila dikerjakan itu orang tidak akan mendapat siksa. Namun makruh ini adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, dan bila ditinggalkan orang akan mendapat pahala. Kemudian haram, yaitu bila dikerjakan orang ini akan mendapat siksa, dan bila ditinggal akan mendapat pahala. Begitu penjelasan untuk makalah kelompok 5, yaitu makna dari pendidikan Islam. Kita lanjut pada materi yang terakhir, yaitu pada materi kelompok 6 tentang pendidikan prasekolah. Nah, dari judul itu dapat kita ketahui bahwa makalah ini membahas tentang pendidikan sebelum memasuki pada sekolah. Ya, seperti PIAUD itu kan pendidikan sebelum prasekolah, seperti itu. Nah, pendidikan prasekolah ini sangat penting karena anak yang baru lahir sampai dengan usia pada 6 tahun termasuk dalam kategori usia dini atau anak prasekolah. Nah, di mana pada usia ini adalah masa golden atau usia emas, begitu sebutannya. Nah, usia keemasan ini merupakan masa di mana anak ini mulai peka untuk menerima berbagai stimulasi dan berbagai upaya pendidikan dari lingkungannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, pada masa peka inilah terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis sehingga siap merespon dan mewujudkan semua tugas-tugas
perkembangan yang diharapkan muncul pada pola perilakunya sehari-hari. Nah, pendidikan anak usia dini ini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak ini memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dan pendidikan prasekolah ini adalah merupakan langkah penting memperluas lingkungan fisik, kognitif, dan sosial anak. Nah, saat ini dengan jumlah belum yang pernah ada sebelumnya, anak usia 4 tahun ini bahkan yang berusia 3 tahun telah didaftarkan ke pendidikan masa kanak-kanak awal. Nah, transisi ke taman kanak-kanak dan awal sekolah yang sebenarnya merupakan langkah penting juga. Nah, dari makalah ini dapat kita ketahui ya bahwa makalah ini membahas tentang pendidikan anak prasekolah, yaitu mulai dari lahir sampai dengan umur 6 tahun begitu. Jadi kita sebagai orang tua tentunya dapat memberikan pendidikan-pendidikan dan rangsangan-rangsangan kepada anak kita untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan ini akan membentuk anak itu sendiri ke depannya untuk pendidikan dan berakhlak mulia yang lebih baik. Mungkin itu penjelasan singkat tentang makalah-makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.